Selamat pagi teman-teman yang berada di mana aja ya, yang berada di rumah, di ladang, di sawah, di mana aja. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya atau berbagi ilmu tentang info-info yang saya miliki gitu ya. Dan saya akan membagikan kepada Anda yang berada di mana aja, yang suka biasa ngobrak-abrik lebah ya, seperti saya yang suka ngorak-arik lebah gitu ya. Nah, saya akan berbagi ilmu tentang pengalaman saya kenapa lebah pada mati gitu ya. Lebahnya kenapa pada mati? Baru ngambil dari pohon dipindahkan ke kotak budidaya, setelah dipindah 2 hari kemudian mati. Terus mindah lagi dari batu, dari tebing-tebing apa ya, terus setelah dibawa ke rumah dipindahin ke kotak budidaya mati. Nah, kenapa? Di sini solusinya. Subscribe dulu channel ini agar yang membuat semakin semangat. Jadi Anda tidak usah mencari lain lagi. Jadi udah pastikan channel ini udah pasti membagikan ilmu tentang pengalaman lebah. Jadi saya mengetahui tentang lebah-lebah, makanya saya akan berbagi ilmu kepada Anda yang sekarang lagi menonton video ini. Nah, apabila Anda sudah subscribe, terima kasih yang telah subscribe, dan jangan lupa disentuh loncengnya juga sama jempolnya ya. Syukur-syukur di share ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda mengetahui tentang channel ini. Oke, kali ini saya tidak panjang lebar akan saya bahas ya. Tidak panjang lebar tapi udah dari tadi ya. Oke lah. Oke, gitu guys, aku orangnya suka bercanda. Oke. Jadi kali ini saya akan membahasnya. Jadi seperti ini teman-teman. Lebah yang udah dipindah dari pohon atau dari mana aja ya, dari batu, dari apa terserah. Pokoknya intinya udah dipindah ke kotak budidaya, kenapa mati gitu ya. Nah, kalau setahu saya ataupun pengalaman saya, lebah misalnya kita mindah lebah nih ya. Terutama itu bagusnya kalau cara pertama nih, jangan diasepin. Itu cara saya. Jadi jangan diasepin yang banyak-banyak, maksudnya syukur-syukur belas sama sekali nggak diasepin ya. Kalau saya enggak diasepin gitu ya. Kalau misalnya mau dipindah ke kotak budidaya, kalaupun diasepin pakainya rokok, jangan pakai yang ngebul gitu, yang banyak kebulnya jangan, karena itu akan mempengaruhi nafasnya si lebah, jadi akan menjadi infeksi atau bagaimana, akhirnya kenapa pada mati gitu. Nah, itu info yang pertama. Dan yang keduanya, setelah dibawa ke rumah kenapa pada mati gitu, aneh kan, kenapa pada mati. Nah, kalau hal pertama karena ratu dikurung, si lebah si koloni maksudnya ya, dia nggak mau nyari makanan gitu, maksudnya tidak berusaha mencari makanan. Itu hal kedua saya. Dan hal ketiga atau cara ketiga saya, kenapa lebah pada mati setelah saya pindah. Nah, teman-teman saya pada nanya seperti itu. Nah, setahu saya kebanyakan itu kekurangan bunga. Itu fakta nomor 1. Itu kekurangan bunga atau kekurangan nektar di sekitar lokasi gelodokan Anda, karena di situ memang kayaknya kemungkinan ada tapi nggak banyak gitu ya, cuman sedikit. Kemungkinan hanya bunga-bunga suket atau bunga tanaman biasa ya yang di depan-depan rumah itu ya. Sebenarnya kurang bagus itu guys. Kalau bagusnya itu kalian sengaja menanam dulu sebanyak-banyaknya, cari lahan yang benar-benar siap gitu. Setelah udah jadi lahan berbunga, banyak bunganya, nah silahkan kalian siap budidayakan lebah, jadi lebah pun akan betah. Nah, itu cara ketiga apa keempat tadi. Dan selanjutnya, kenapa lebah ini setelah saya pindahin dari kampung atau dari luar negeri atau dari mana aja ya, itu mati
mati. Kenapa loh? Kenapa bos atau kenapa guys atau kenapa, pokoknya bebas lah kenapa gitu. Nah, anehnya di sini. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, satu, faktanya kekurangan bunga ya. Dua, dia nggak mau makan yang ada gitu loh. Jadi dia benar-benar menunggu ratunya sampai mati gitu loh. Itu yang saya tahu. Nah, makanya kalian kalau kepengen dari pemindahan langsung hidup, caranya triknya seperti saya nih, saya kasih tahu. Makanya subscribe channel ini biar hidup ya, nggak ada yang mati, jadi nggak sia-sia kalian bolang lagi setelah pulang kabur, setelah kabur mati, kalian bolang udah berulang-ulang kali, tapi udah 100 kali, tapi yang nyimpen di kotak budidaya cuma 5 atau cuma 7 ya. Aduh, kasihan parah pokoknya kalau gitu mah. Capek doang ya. Jadi seperti ini guys, saya bagikan ilmunya. Subscribe dulu channel ini ya, makanya saya bilang berulang kali, subscribe dulu channel ini agar kalian memahami tentang lebah. Setelah pemindahan pertama, ditaruh di tempat budidaya kalian ya, atau di depan rumah atau belakang rumah atau di mana, di ladang atau silakan di mana aja. Pertama-tama itu kalian bawa gula guys, gula Jawa atau gula kelapa ya, itu gula kelapa. Terus kalau ada tebu itu loh yang biasa buat gula pasir ya, kalau orang sini ya tebu. Kalau misalnya nggak ada gula ya pakai tebu yang manis-manis lah, kayak aku nih bibirnya manis hitam. Nah, jadi pakai tebu ya, kalau enggak pakainya gula. Setelah dipindah, ini kan umpama ya, ini pintu misalnya. Nah, setelah ini pintu, kita taruhin kayu di depan kayak gini. Kalau misalnya nggak ada tatakannya, nah ditaruh gula di sininya ya, nggak usah dikasih encer, nggak usah, langsung aja ditaruh di sininya, depan pintunya. Nah, itu memudahkan si lebah akan keluar dari pintu lalu akan memakan si gula itu. Kalau nggak gula ya pakai tebu, tapi tebunya dikupas. Setelah dikupas dikeprek ya, dikeprek biar keluar air gitu ya, lalu ditaruh. Nah, ini pintu taruh aja, nah kayak gini. Nanti dia akan sirat ya, akan keluar sendiri semuanya, atau enggak separohnya nanti akan nempel di sininya, di tebunya. Nah, nanti ada yang keluar masuk, nanti ngumpanin sama si ratu, jadi ratunya hidup. Ada yang bilang katanya, bos kenapa saya kok udah mindah lebah, kenapa lebah saya ratunya mati tapi koloninya masih hidup, ratunya ngeletak, itu kenapa, kira-kira kabur apa enggak? Kalau menurut saya dijamin kabur, karena tanpa ratu itu sulit bos. Saya juga sering ngalamin kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau budidaya lebah, hati-hati, maksudnya siapkan dulu tekad dan niat. Kalau belum niat dan belum punya tekad, jangan, percuma sia-sia, capek doang. Makanya usahain pertama-tama kalian punya lahan yang mencukupi, kalian tanamin bunga selebar mungkin, luas mungkin ya. Kalau enggak kalian online, kalau belum punya bunganya kalian online lah ke toko online, lalu kalian kasih ke orang-orang sekitar, suruh ditanemin di depan rumah apa di mana gitu. Nah, kan kepake kalian tuh, buat orang yang punya rumah itu indah, tapi buat kamu itu mengambil nektarnya dan polennya gitu loh guys. Jadi nggak sia-sia kalian punya bunga, jadi kayak gitu. Nah, setelah kalian punya bunga lebar dan luas, ada berapa lokasi gitu ya, baru kalian taruh di situ, siap budidaya gitu. Nah, jadi seperti itu teman. Oke, kali ini saya membahas tentang lebah mati, jadi seperti itu. Terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe juga terima kasih, mudah-mudahan di subscribe ya. Oke, saya berbagi pengalaman seperti itu aja. Terima kasih. Selamat berjuang untuk teman-teman perlebahan. Salam sejahtera. Terima kasih.